Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Safari, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, tugas 1 algoritma pemrograman. Soal yang pertama adalah membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai dengan saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, minimal 2 software. Kemudian yang soal kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, jika golongan A gaji 5 juta, kemudian golongan B gaji 6.500.000, golongan C adalah 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kemudian, jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Kemudian, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, rangkuman dari algoritma dan pemrograman komputer. Algoritma dan pemrograman. Yang dimaksud dengan algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Serta di dalam pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai suatu logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Dalam definisi lain, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Perbedaan algoritma dan flowchart. Algoritma pemrograman adalah sebuah proses secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam satu metode penyampaiannya melalui flowchart. Sedangkan flowchart sendiri adalah sebuah gambaran atau diagram yang memiliki satu aliran atau lebih. Namun hal itu hanya dapat berlaku secara sekuensial atau saling berkesinambungan. Fungsi algoritma pemrograman. Ada beberapa fungsi algoritma pemrograman adalah dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Kemudian, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Dapat digunakan secara berulang sehingga meminimalisir penulisan program yang berulang. Mempermudah pencarian kesalahan. Sejarah pemrograman komputer. Berkembangnya teknologi berakibat berkembangnya bahasa yang dipakai dalam sebuah sistem komputer. Bahasa pemrograman saat ini merupakan bahasa mesin yang sudah diubah sintaknya agar mudah dipahami manusia. Awalnya muncul pseudocode tahun 1949 untuk mengganti bahasa mesin yang rumit. Setelah itu muncul bahasa tinggi seperti Fortran, Lisp, Algol, COBOL, dan BASIC yang mudah dipahami dan dieksekusi komputer dengan melakukan compiling terlebih dahulu.
Berdasarkan kriteria tersebut, konferensi memilih 13 bahasa pemrograman yang memenuhi kriteria, diantaranya adalah Algol 68, Pascal, Concurrent Pascal, Ada, Lisp, Prolog, Discrete Simulation Language, Format, Clue, Smalltalk, Icon, Ford, dan bahasa C. Keterkaitan algoritma dan dengan pemrograman. Kemudian ada 5 daftar pusaka, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dari Kani 2022, Algoritma dan Pemrograman Universitas Terbuka. Kemudian http idcloudhost.com dan lain-lain. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya. Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek. Dan program Java tersusun dari bagian yang disebut dengan kelas. Kelas terdiri atas beberapa metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Sejarah Java, bahasa pemrograman Java dikembangkan tahun 1990 oleh James Gosling, seorang insinyur dari Sun Microsystems yang waktu itu sedang memiliki tugas untuk membuat sebuah program yang dapat mengontrol perangkat elektronik di rumah tangga. Perkembangan Java. Perkembangan bahasa pemrograman Java dari awal diciptakan hingga beberapa waktu akhir ini telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal penciptaannya hingga saat ini. Awalnya dikembangkan untuk perangkat interaktif, kemudian fokusnya beralih ke pengembangan aplikasi web dan enterprise. Java dikenal dengan konsep write on, run anywhere, karena bisa dijalankan di berbagai platform. Perkembangannya terus berlanjut dengan rilis versi baru yang membawa fitur baru dan perbaikan kinerja. Awal mulanya 1991 sampai dengan 1995 oleh James Gosling. Kemudian perkembangan dari dominasi di web 1995 sampai 2000-an. Kemudian akuisisi Oracle dan perkembangan lebih lanjut tahun 2000-an hingga sekarang. Kemudian perubahan terakhir 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua adalah flowchart. Tadi dalam soal sudah disebutkan start, ya kita mulai membuat start, kemudian yang kedua adalah input golongan atau jam lembur. Kemudian golongan A memiliki gaji pokok adalah 5 juta rupiah. Kemudian golongan B gaji pokok 6.500.000. Kemudian golongan C mendapat gaji pokok 9.500.000. Kemudian jika lembur 1 jam, gaji lembur adalah gaji pokok dikali 30%. Kemudian jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 32%. Kemudian jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok Rp34. Kemudian gaji lembur 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 36%. Kemudian jika lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur gaji pokok dikali 38%. Maka total penghasilan adalah sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Total penghasilan dan selesai, N. Ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Draw.io. Kemudian yang kedua adalah PSYDOCODE. PSYDOCODE dari soal yang kedua, yang pertama adalah start,
kemudian input golongan karyawan A, B, C, dan jumlah jam lembur 1, 2, 3, 4, lebih dari atau sama dengan 5. Kemudian fungsi if untuk mengecek golongan karyawan. Jika golongan sama dengan golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Kemudian jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Kemudian untuk mengecek jumlah jam lembur, jika lembur 1 jam, gaji lemburnya maka gaji pokok kali 0,30. Kemudian jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. Jika lembur 4 jam, maka gaji lembur gaji pokok kali 0,36. Jika lembur 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian output total penghasilan. Selesai. Nah, ini saya sudah membuat coding dengan menggunakan Java dengan ID NetBeans. Ini sudah NetBeans. Nah, ini kita sudah membuat, tinggal kita masukkan. Kita run. Ya. Nah, kita masukkan golongan. Contohnya kita masukkan golongan A. Maka masukkan jam lembur. Jika kita lembur 2 jam, maka ya total penghasilannya adalah Rp6.600.000. Nah, ini jawaban dari saya, tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Terima kasih.